Perkenalkan, nama saya Kristian Jasa Barani Subekti dengan NPM akhir 177. Perkenalkan, nama saya Lestari Dwi Ariyanti dengan NPM akhir 174. Perkenalkan, nama saya Hanum Syifa Listani dengan NPM akhir 173. Perkenalkan, saya Rima Asti Pratista dengan NPM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Fitria Kolida dengan MPR akhir 549. Sekarang kita berada di depan Hotel Majapahit atau yang dulu dikenal dengan Hotel Yamato. Dan kita akan menceritakan sejarah singkat tentang peristiwa yang terjadi di Hotel Majapahit pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan keluarnya maklumat pemerintah Soekarno pada 31 Agustus 1945 yang menetapkan pengibaran Sang Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia mulai 1 September 1945, semangat rakyat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa semakin berkobar. Di Surabaya, gerakan pengibaran bendera merah putih menjalar ke berbagai pelosok kota, menjadi simbol kebanggaan rakyat. Pada 18 September 1945, rombongan Belanda dan sekutunya tiba di Surabaya dan ditempatkan di Hotel Yamato yang sekarang dikenal dengan Hotel Majapahit. Pada malam hari tanggal 19 September 1945, rombongan pasukan dari Belanda yang dipimpin oleh W.V.C. Polekman mengibarkan bendera merah, putih, dan biru tanpa seizin dari pemerintah Indonesia. Sehingga tindakan ini memicu kemarahan rakyat karena dianggap melecehkan kedaulatan Indonesia. Keesokan harinya, ribuan rakyat Surabaya mengepung hotel. Wakil Residen Surabaya Sudirman bersama Sidik dan Haryono masuk ke hotel untuk berunding dengan Plukman. Namun perundingan berlangsung panas karena Plukman menurunkan bendera Belanda dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pertengkaran pecah, bahkan Plukman mengeluarkan pistol hingga terjadi perkelahian di ruang perundingan. Situasi semakin genting. Para pemuda yang berada di luar hotel pun mencoba masuk dan bentrok dengan orang-orang Belanda. Dalam momen tersebut, Haryono bersama Kusmo Wibowo berhasil memanjat tiang bendera, menurunkan bendera Belanda, lalu merobek bagian birunya hingga tersisa merah dan putih. Bendera Indonesia itu kembali berkibar di puncak Hotel Yamato, disambut pegi merdeka yang menggema di masa di bawah hotel. Peristiwa heroik ini bukan sekedar aksi spontan, melainkan simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap upaya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Aksi perobekan bendera di Hotel Yamato menjadi pematik semangat juang arek-arek Surabaya yang kemudian berpuncak pada pertempuran besar 10 November 1945. Peristiwa ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan dan penuh pengorbanan hingga kini. Hingga kini, kisah heroik tersebut dikenal sebagai bagian dari identitas nasional dan kebanggaan bangsa Indonesia. Dari peristiwa tersebut, tokoh Haryono dan Kusno Wibowo menjadi pahlawan yang melatar belakangi peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Kaitan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato dengan nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki kaitan bahwa perjuangan warga Surabaya dilandasi dengan doa dan keyakinan pada pertolongan Tuhan. Kemudian kaitan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menolak penjajahan karena bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Sila ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia. Warga Surabaya bersatu tanpa membedakan latar belakang demi kedaulatan bangsa. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diawali dengan musyawarah lewat perundingan meski akhirnya gagal. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini merupakan simbol perjuangan penegakan kemerdekaan agar rakyat hidup adil dan sejahtera. Peristiwa heroik ini bukan hanya simbol perlawanan, tapi juga mencerminkan kelima sila Pancasila sebagai pedoman perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.